Haleluya, selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pada kali ini kita melaksanakan kebaktian kebangunan rohani yang merupakan suatu kegerakan dari gereja seluruh Indonesia, di mana pada bulan Agustus secara serempak di setiap gereja menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani. Dan juga dilanjutkan dengan kebaktian pekabaran Injil. Tema yang dibawakan di dalam kebaktian kebangunan rohani juga adalah sama, yaitu berbicara tentang segeralah pergi ke Makedonia. Kalau kita berbicara tentang Makedonia, di dalam Alkitab dicatatkan lebih dari 20 kali kata Makedonia. Mungkin kata ini cukup asing bagi kita. Makedonia merupakan suatu tempat yang dicatatkan di dalam Alkitab. Namun mungkin mengenai Makedonia kurang begitu kita kenal dibandingkan dengan nama-nama lain di dalam Alkitab seperti Yerusalem, Bethlehem, Yeriko, dan lain sebagainya. Makedonia merupakan suatu daerah, yaitu di daerah Yunani. Makedonia merupakan daerah pegunungan, dan di sana merupakan daerah yang cukup dikenal dengan hasil kayu dan juga logamnya. Orang-orang menyebutkan bahwa Makedonia ini merupakan orang-orang yang tinggi, artinya bahwa mereka tinggal di dataran tinggi dan juga penduduknya memiliki perawakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang Israel. Kemudian kalau kita boleh melihat kembali kepada firman Allah bahwa secara istimewa dicatatkan di dalam perjalanan perkembangan gereja pekabaran Injil, Makedonia ini menjadi catatan khusus di mana Roh Kudus menuntun Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil ke Makedonia. Sekarang Makedonia ini merupakan suatu negara yang ada di daerah selatan atau tenggara dari Yunani, berbatasan dengan daerah bekas Uni Soviet, atau ada di sekitar Laut Hitam di daerah Balkan. Kita akan sama-sama melihat awal dari Makedonia ini muncul di dalam Alkitab. Mari kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah para Rasul pasal yang ke-16. Kisah para Rasul pasal yang ke-16. Kita membuka bersama-sama Kisah para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ini merupakan suatu peristiwa ketika Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Pada waktu itu Paulus bersama dengan Barnabas memberitakan Injil. Kemudian banyak dari kaum non-Yahudi yang menjadi percaya. Tetapi kemudian timbul suatu pertentangan yang menimbulkan kebingungan di antara jemaat. Karena orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan menyuruh orang-orang non-Yahudi ini juga harus melakukan aturan-aturan seperti hukum Taurat. Ibaratnya bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus tetapi juga mereka harus melakukan kehidupan seperti orang Yahudi. Di antaranya adalah berbicara tentang sunat. Paulus dan Barnabas sungguh menentang pandangan yang demikian. Bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus tidak perlu lagi melakukan aturan-aturan seperti hukum Taurat. Hal ini terjadi perdebatan dan tidak menemukan titik temu.
Akhirnya diutuslah mereka untuk pergi ke Yerusalem, membawa perkara ini untuk dibahas di dalam sidang di Yerusalem antara rasul-rasul dan juga para penatua. Kemudian akhirnya di Yerusalem dilakukan pembahasan. Dan kemudian diputuskanlah. Yang mungkin keputusan ini sering kita dengar. Biasanya setiap melakukan perjamuan kudus, di akhir perjamuan kudus selalu dibacakan keputusan dari gereja sidang di Yerusalem. Yaitu ini adalah merupakan keputusan kami dan juga keputusan Roh Kudus. Jauhkanlah diri dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang dicekik, dan dari percabulan. Inilah keputusan yang diberitakan, supaya tidak menjadi beban bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, Paulus bersama dengan Silas membawa keputusan sidang Yerusalem ini. Diberitakan ke satu tempat ke tempat yang lain untuk meneguhkan iman kerohanian jemaat supaya mereka tidak menjadi bingung mana yang harus diambil, mana yang harus dipercayai. Apakah keputusan rasul-rasul, ajaran daripada Paulus dan Barnabas, ataukah dari orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, gereja memiliki pandangan kebenaran yang harus sama. Pandangan gereja tidak boleh antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Karena hal ini akan menimbulkan kebingungan di antara jemaat. Oleh karena itulah, gereja sungguh sangat memperhatikan pandangan-pandangan kebenaran. Di dalam gereja ada yang disebut dengan Badan Peneliti Kebenaran Alkitab. Jadi, ada hal-hal yang berkaitan dengan firman Allah atau yang berkaitan dengan kehidupan jemaat. Apakah ini boleh dilakukan atau itu tidak boleh dilakukan? Gereja memiliki dasar alkitabiahnya untuk mengambil keputusan ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ini benar di hadapan Tuhan atau ini tidak benar di hadapan Tuhan. Apabila ada suatu persoalan, maka gereja akan membahasnya di dalam peneliti kebenaran Alkitab. Secara internasional pun juga sama. Ada peneliti kebenaran internasional. Dibahas banyak hal. Mereka akan mendiskusikan pandangan-pandangan tentang firman Tuhan. Supaya dalam hal pengajaran semuanya memiliki keseragaman. Ini adalah bagian utama di dalam kehidupan bergereja. Bahwa iman kerohanian jemaat harus dibangun di atas dasar yang teguh, di atas dasar kebenaran. Yang benar, yang teguh, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Tujuan daripada gereja adalah membimbing, memupuk iman kerohanian jemaat supaya tetap teguh sampai akhir. Paulus bersama dengan Silas pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan keputusan dari sidang di Yerusalem. Dalam perjalanan ini kemudian dikatakan ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika Paulus bersama dengan Silas ini pergi untuk menyampaikan keputusan gereja. Mereka kemudian memiliki satu rencana untuk melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia.
Tetapi Roh Kudus dikatakan di sini mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Hal yang selanjutnya juga terjadi, yaitu ketika mereka tiba di Misia. Mereka mencoba untuk masuk ke daerah Bitinia. Tetapi dikatakan lagi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Galatia, Frigia, Bitinia, Misia, ini merupakan satu wilayah yang ada di daerah Asia. Sekarang merupakan daerah Turki. Sedangkan Makedonia, Yunani itu ada di wilayah barat. Paulus mau memberitakan Injil di wilayah Asia. Sungguh sangat mengherankan adalah Roh Kudus, Roh Yesus mencegah mereka untuk masuk ke wilayah Asia memberitakan Injil di sana. Bukankah amanat daripada Tuhan Yesus adalah supaya kita ini menjadi saksi memberitakan Injil ke segala tempat sampai ke ujung dunia? Bukankah demikian firman Tuhan? Bukankah amanat agung dari Yesus Kristus jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Tetapi mengapa ketika Paulus mempunyai niat untuk memberitakan Injil di wilayah Asia, Roh Yesus sendiri yang mencegah? Apakah Tuhan Yesus tidak mau orang-orang Asia itu diselamatkan? Tentu tidak demikian. Pada waktu itu tentu saja Paulus pun juga bertanya, apa maksudnya? Kami mau memberitakan Injil, bukankah itu adalah hal yang baik? Kami mau mengajak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah itu adalah hal yang terpuji? Membawa jiwa, bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Tapi mengapa Tuhan mencegah untuk pergi ke Asia? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Pada waktu malam, Paulus mendapatkan penglihatan, nampak orang Makedonia. Mereka berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dalam ayat yang ke-10 kita melihat, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 ini, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah dikatakan, kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Mengapa Paulus bersama Silas mengambil keputusan untuk segera pergi ke Makedonia? Karena mereka menyimpulkan, artinya mereka memahami maksud daripada Allah melalui penglihatan itu adalah Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari peristiwa ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan apa yang menjadi suatu tugas utama bagi gereja adalah memberitakan Injil. Karena gereja merupakan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Mengapa gereja ada? Karena gereja dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Yang kedua, yang menjadi tugas utama bagi gereja
adalah untuk menggembalakan jemaat, menggembalakan umat-umat Allah. Gereja harus menjalankan dua misi utama ini. Gereja memiliki pertumbuhan iman, tetapi juga harus melaksanakan tugas memberitakan Injil. Gereja begitu bergiat dalam memberitakan Injil. Banyak orang yang menjadi percaya, tetapi tidak boleh mengabaikan untuk memelihara, menggembalakan umat-umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semakin banyak jemaat yang menjadi percaya kepada Tuhan, itu adalah hal yang baik. Artinya gereja semakin lama semakin maju. Semula mungkin gereja hanya terdiri dari beberapa orang saja. Tetapi karena penyertaan daripada Allah, maka semakin bertambah banyak orang menjadi percaya. Gereja makin berkembang. Kita merasa sukacita. Oh, gereja semakin besar, gereja semakin maju. Tetapi apakah itu yang dikehendaki Allah? Tentu bukan. Jemaat boleh bertumbuh, tapi gereja harus semakin tersebar. Injil harus semakin tersebar. Apa yang menjadi visi yang diberikan oleh Allah kepada kita? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bersyukur kepada Tuhan, Gereja Bandung telah berusia 80 tahun. Sudah lewat peringatan 80 tahun. Kalau boleh dikatakan, usia 80 tahun bukan usia yang muda. Gereja di Taiwan, tahun 2026 mereka akan merayakan peringatan 100 tahun. Jadi sekarang itu di Taiwan itu sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan pekabaran Injil yang puncaknya nanti adalah tahun 2026. Mereka sekarang semua sedang giat melakukan itu. Dengan bertambahnya usia, kita pun juga boleh bersyukur bahwa dari awalnya berdiri gereja di Kota Bandung ini sampai sekarang masih tetap boleh ada, tetap boleh jaya. Dan kemudian, apakah sampai di sana pekerjaan Injil Tuhan di Bandung? Tidak. Pekerjaan Injil Tuhan boleh berkembang, boleh ada gereja di Kopo, boleh ada gereja di daerah Cibaduyut. Apakah sampai di sana kemudian menjadi puas? Tentu tidak. Kita menangkap lagi panggilan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja Bandung sekarang pun juga memfokuskan untuk pekerjaan Injil ke daerah-daerah pinggir atau untuk menjangkau suku-suku Sunda. Sehingga ada beberapa orang yang boleh menjadi percaya, boleh dibaptiskan. Ini sesungguhnya merupakan bagian daripada amanat panggilan Kristus. Kita akan sama-sama melihat kepada firman Allah bahwa Paulus menangkap visi panggilan Tuhan. Pergi ke Makedonia. Jangan pergi ke Asia. Karena di Makedonia ada orang-orang yang harus diselamatkan. Paulus menangkap visi ini. Lalu pergi sampai ke sana. Kalau kita boleh berpikir, membuka ladang baru, melakukan penginjilan, bukankah itu merupakan satu pekerjaan yang menyulitkan? Bukankah itu merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah? Tapi mengapa gereja harus berjerih lelah, membuka ladang-ladang baru? Kadang-kadang ada satu pemikiran bahwa urusin dululah di sini. Di sini aja juga nggak keurus, masih mau buka-buka tempat yang lain. Kadang-kadang mungkin kita berpikir demikian. Tetapi mari kita sama-sama kembali melihat kepada
visi yang diberikan oleh Allah kepada gereja. Injil harus tersebar ke berbagai tempat, ke berbagai pelosok. Kalau kita boleh melihat bagaimanakah karya Allah bekerja di Indonesia. Dulu mungkin kita berpikir bahwa gereja Yesus Sejati di Indonesia ini kok lambat sekali untuk bertumbuh ya. Lambat sekali untuk berkembang, lambat untuk maju. Perasaan yang datang kebaktian orangnya itu-itu aja. Yang dibaptis ada tapi yang kebaktian nggak bertambah. Kadang-kadang berpikir katanya gereja benar, tetapi mengapa kok pertumbuhannya terkesan lambat? Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, sesungguhnya Roh Kudus bekerja atas gereja Tuhan. Sesungguhnya Roh Kudus itu ada berkarya di dalam gerejanya. Tahun 2024 ini ada beberapa daerah-daerah perintisan yang sedang dikembangkan. Di antaranya adalah gereja di wilayah Jakarta, sekarang sudah berdiri lagi tempat yang baru, yaitu gereja di Kelapa Gading. Sudah ada tempatnya dan sudah ada kebaktiannya, yang hadir rata-rata sekitar 20-an orang. Kemudian ada lagi gereja di daerah Kemayoran. Itu pun juga sudah ada kebaktian. Kebaktian di wilayah Kemayoran. Bukankah dekat jaraknya antara gereja Jakarta dengan Kemayoran? Tapi di sana dibuka ladang baru. Sudah ada kebaktian. Kemudian sekarang lagi proses pembangunan adalah gereja di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta bertambah lagi. Kemudian kita melihat gereja di Lampung juga sudah ada. Sudah ada gerakan daerah-daerah perintisan penginjilan di sana. Di tempat yang lain bagaimana? Sama, kita pun juga melihat bagaimana Allah juga terus bekerja. Allah memberikan visi panggilan. Ada orang-orang yang perlu untuk diselamatkan, ada orang-orang yang perlu untuk dimenangkan. Di daerah-daerah di mana di sana tidak ada gereja Yesus Sejati. Kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa tenaga juga kurang, tenaga sedikit. Tapi mengapa kita harus pergi ke tempat-tempat yang tidak ada gereja? Bukankah itu adalah merupakan pekerjaan yang berat? Ibaratkan membuat repot sendiri. Tapi mari kita kembali melihat kepada firman Allah. Lihat ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita hanya mengatakan pekerja sedikit? Garapan tidak bisa digarap, ya sudah biarkan saja. Apakah demikian? Tidak. Tuhan Yesus katakan berdoa, minta kepada Tuhan supaya pekerja ditambahkan. Artinya bahwa di dalam menjalankan peranan gereja, memberitakan Injil dan penggembalaan bukan dengan menggunakan kekuatan manusia, bukan dengan menggunakan kekuatan kita, tetapi gereja boleh ada di dalam melakukan pekerjaan kudusnya harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang harus bekerja. Gereja melakukan perencanaan-perencanaan. Gereja melakukan program-program. Tapi kembali lagi, bukan program kita yang jadi, tetapi biarkan program Allah yang jadi. Kita boleh merencanakan, tetapi bawa semuanya di dalam doa. Biarkan Roh Kudus sendiri yang bekerja. Biarkan Roh Kudus sendiri yang membuka pintu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita boleh bersama-sama kembali merenungkan bagaimanakah perjalanan gereja di Bandung ini. Banyak penyertaan Allah, banyak kasih kemurahan Allah yang dinyatakan. Yang menunjukkan bahwa gereja di Bandung ini sungguh dipimpin oleh Tuhan. Pada waktu gereja ditutup, belum lama kan sebetulnya adalah jalannya itu baru diganti paving blocknya.
Paving block dengan harga yang mahal bukan? Karena kualitasnya yang bagus supaya apa? Nggak gampang rusak kan? Karena truk-truk kadang suka lewat. Tapi apa yang terjadi dalam waktu semalam dicor, ditutup itu. Pintu besinya yang tadinya besi aja apa hanya kayak kaleng begitu kan, tertutup diganti pakai menjadi lebih bagus kan. Bukankah itu biaya besar juga? Kemudian ditutup, kadang-kadang berpikir, aduh kenapa ini gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir menjadi sedih, kadang kita menjadi marah dan dengan tetangga juga. Mungkin tidak sedikit daripada jemaat juga yang menyumpahi begitu kan, karena saking marahnya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh ini kenapa? Kok gereja Tuhan diperlakukan seperti ini? Kadang kita berpikir kenapa kok Tuhan tidak bertindak dan lain sebagainya. Tapi rencana Tuhan, itulah yang jadi. Apa yang Tuhan mau? Gereja semakin maju, semakin berkembang, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apakah dengan proses penutupan itu kemudian gereja menjadi ambruk? Tidak. Apakah iman kerohanian jemaat itu menjadi kendor? Tidak. Melalui proses itu iman kerohanian daripada jemaat boleh dikuatkan, boleh dibangunkan. Gereja apakah menjadi redup? Tidak. Gereja boleh semakin bersinar. Kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Kita sekarang tidak lagi berpikir sebelah mau seperti apa. Gang itu mau bagaimana. Kita tidak lagi menjadi urusan. Tapi yang kita melihat adalah bagaimana pekerjaan Allah itu dinyatakan. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Gereja Kopo. Demikian pula dengan kasih kemurahan Tuhan. Gereja Kopo waktu awal-awal perintisan juga mungkin cukup sulit bagi gereja Bandung. Tapi mengapa bisa berkembang? Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Apa yang menunjukkan bahwa Allah itu hadir? Di gereja Kopo, ketika akan maju dan berkembang, Allah memberikan penglihatan di sana. Allah ada, Allah memberikan penglihatan. Bahwa gereja akan maju, gereja akan berkembang. Dan ternyata, lebih kurang sekitar 5 tahun kemudian dari penglihatan itu, gereja betul-betul berubah. Allah hadir. Padahal gereja Kopo itu merupakan gereja yang sering diancam Bapak Ibu. Dikit-dikit dipanggil, diancam nih kami sudah membuat surat akan ditutup, dilarang untuk berkebaktian. Pengurus pergi ke sana, membawa kue, membawa amplop. Sering melakukan demikian, dipanggil beberapa kali. Aduh kadang-kadang bingung harus apa yang harus dilakukan. Tapi akhirnya apa? Tuhan sendiri yang bekerja. Orang yang mengancam-ngancam itu akhirnya diusir. Keluar dari sana. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang atur. Tuhan hadir. Sekarang gereja tidak perlu lagi takut walaupun tidak pasang merek. Boleh berdiri. Lagi gereja di Cibaduyut. Kalau bukan karena Tuhan. Itu pun juga mustahil. Dalam hal ini kita boleh melihat peranan daripada Allah itu sungguh sangat penting. Karena gereja itu adalah milik Allah. Nah sekarang Allah pun juga memberikan petunjuk kepada kita. Kemana lagi kita harus pergi memberitakan Injil. Ketika kita mendapatkan visi daripada Allah. Petunjuk dari Tuhan. Bawa dalam doa. Jangan berpikir bahwa sulit. Di sana perlu dana besar. Nanti hasilnya bagaimana? Tapi mari kita bersama-sama melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak akan bisa ditahan-tahan. Jika Allah beserta, segala sesuatunya akan Allah atur. Beberapa waktu yang lalu, pengurus majelis pusat bersama dengan ketua wilayah melakukan belajar ke Taiwan. Banyak yang dipelajari, yaitu berkaitan dengan departemen-departemen, kemudian sistem organisasi gereja, wilayah, dan lain sebagainya.
Gereja di Taiwan sekarang mereka sedang giat melakukan yang namanya pusat penginjilan. Pusat penginjilan. Apa yang dimaksud dengan pusat penginjilan ini? Pusat penginjilan ini adalah mereka memberitakan Injil di satu kota, satu daerah di mana di sana belum ada gereja Yesus sejati. Apakah di sana sudah ada jemaat? Belum tentu di sana sudah ada jemaat. Tapi mereka di sana mengeluarkan anggaran untuk menyewa satu tempat, satu rumah, dan dijadikan sebagai pusat penginjilan. Ada penatua atau diaken atau pendeta yang ditugaskan untuk menjadi koordinator di pusat penginjilan ini. Di sana dilakukan kegiatan-kegiatan pekabaran Injil ke tetangga-tetangga dan sebagainya, melakukan pembesukan secara pribadi dan lain sebagainya. Dilakukan perintisan. Kemudian ditanya, kalian melakukan yang demikian, apakah kalian berharap bahwa di sana itu nanti akan berdiri gereja? Kalau tidak berdiri gereja bagaimana? Mereka katakan, kami membuka pusat penginjilan. Kami tidak menentukan bahwa di sana harus berdiri gereja. Tetapi yang kami lakukan adalah kami di sana harus melakukan pemberitaan Injil. Kalau Tuhan berkehendak di sana boleh berdiri gereja, berdirilah gereja. Kalau Tuhan tidak berkehendak di sana berdiri gereja, di sana tidak akan berdiri gereja. Tapi bukankah kalian sudah mengeluarkan banyak uang untuk bisa mengadakan pusat penginjilan di sana? Tidak mempermasalahkan berapa besar uang yang sudah dikeluarkan di sana. Tetapi yang kami lakukan adalah kami pergi untuk memberitakan Injil. Yang terpenting adalah kami melaksanakan tugas. Memberitakan Injil, berdiri gereja atau tidak, kembali kepada kehendak Tuhan. Sekarang pun juga kita demikian. Kalau kita boleh melihat, gereja di Bandung sudah berdiri lebih dari 80 tahun. Pengembangan sekarang sudah ada di wilayah Kopo, ada Cibaduyut, ada pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa di daerah Bandung Utara. Tapi apakah cukup sampai di sana? Kita harus menangkap lagi visi panggilan Tuhan. Kemana kita harus pergi untuk menjalankan amanat agung memberitakan Injil kepada segala bangsa. Mungkin sekarang ada informasi-informasi kemana harus pergi memberitakan Injil. Kita tidak perlu memutuskan, bawa dalam doa, dukung dalam doa. Biar Roh Kudus sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita. Sama seperti Paulus, rencana mau pergi ke Asia, tapi Roh Kudus mencegah, jangan pergi ke sana. Karena Tuhan mau bekerja di Makedonia. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah di Makedonia. Kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samortrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus setelah menangkap visi daripada Allah pergi ke Makedonia. Maka segera pergi dan tibalah di kota Filipi. Dikatakan bahwa kota Filipi ini merupakan kota pertama di bagian Makedonia. Jadi Makedonia ini bukan suatu kota. Tapi Makedonia ini dulunya merupakan satu kerajaan. Makedonia itu merupakan satu kerajaan. Dan kemudian kerajaan ini merupakan wilayah daripada Yunani. Ditaklukkan oleh Romawi. Sehingga Makedonia pada waktu itu menjadi bagian dari kerajaan Romawi. Kalau sekarang Makedonia menjadi satu negara tersendiri. Wilayah Makedonia sangat luas. Di antaranya yang termasuk wilayah Makedonia itu di dalam Alkitab dicatatkan adalah Filipi. Kemudian juga ada Amfipolis,
ada Apolonia, ada Tesalonika, dan juga ada Berea. Di Alkitab nama-nama itu tercatat. Itu merupakan wilayah Makedonia yang sangat luas. Dari Makedonia juga ada rekan-rekan sekerja dari Paulus. Yang dikenal diantaranya adalah Aristarkus dan juga ada Gaius. Itu adalah orang-orang Makedonia. Mereka menjadi percaya dan menjadi rekan sekerja dari Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh Allah di kota Filipi ini? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Mari kita melihat bahwa Allah memanggil Paulus untuk pergi ke Makedonia. Mereka melakukan perjalanan sampai di kota Filipi. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Pertama-tama pergi ke rumah sembahyang orang Yahudi. Kenapa Paulus pergi ke rumah ibadah orang Yahudi? Karena yang akan dia beritakan pertama-tama itu adalah tentang Yesus Kristus. Siapa yang bisa untuk diberikan Injil tentang Yesus Kristus? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena mereka adalah orang-orang yang memegang kepada Taurat Musa, kepada kitab-kitab para nabi. Mereka memegang firman Tuhan. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Memberitakan tentang penggenapan nubuatan para nabi, yaitu tentang Mesias, Yesus Kristus. Pertama-tama yang diberitakan adalah kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi mereka belum mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hal yang sungguh sangat penting diperhatikan di sini. Di rumah sembahyang itu ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Tetapi mari kita perhatikan ada satu catatan penting di sini. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya. Di dalam setiap gerakan pekabaran Injil, yang paling penting adalah Tuhan menggerakkan hati. Yang paling penting itu adalah Roh Kudus harus bekerja. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Jika gereja berdoa kepada Tuhan. Jika dalam setiap pekerjaan Injil ada doa di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di wilayah Jawa Tengah itu dalam beberapa tahun sebelumnya masa pandemi pun juga mereka melakukan satu program, yaitu doa penginjilan. Sampai sekarang masih berlanjut, yaitu setiap hari Rabu malam ada doa penginjilan secara online. Malam hari dari jam 7 sampai setengah 8. Doa penginjilan dilakukan setiap hari Rabu. Yang ikut doa penginjilan bisa lebih kurang belasan akun lah begitu. Rutin dilakukan. Apakah dengan doa penginjilan itu dianggap seperti sesuatu yang biasa saja atau memang ada kuasanya? Sungguh ada kuasa.
Doa untuk pekabaran Injil sungguh besar kuasanya. Apa yang dirasakan? Dirasakan bahwa Allah memberikan petunjuk. Allah sendiri yang menggerakkan hati orang untuk datang kepada Yesus. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi melihat Allah bekerja. Contoh, di Lasem itu ada beberapa simpatisan yang sudah lama menjadi seorang simpatisan. Didorong, diajak untuk dibaptis, selalu nolak, tidak mau. Diajak kebaktian rajin, tapi nggak mau dibaptis. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Pada suatu hari ada seorang bapak bicara kepada istrinya. Dia katakan bahwa saya mau dibaptis. Gimana caranya? Istrinya bilang kepada gereja, saya itu sebetulnya udah nggak pernah mau ngajak-ngajak suami saya, ayo dibaptis, ayo ke gereja dan sebagainya. Karena apa? Ya biarlah dia sendiri yang tergerak hati. Saya nggak mau dipaksa-paksa suami saya ke gereja. Tapi suaminya akhirnya apa? Tergerak sendiri. Ada seorang ibu. Orang ibu ini udah cukup berumur lah begitu. Dia juga sama, sebetulnya ke gerejanya sangat jarang. Tapi suatu ketika datang ke gereja, kebaktian Sabat. Selesai kebaktian, langsung cari pengurus, dia katakan saya mau dibaptis. Bisa terjadi demikian. Kemudian melakukan pelayanan penginjilan ke wilayah Blora. Dari Lasem, Rembang ke Blora itu perjalanan lebih kurang sekitar 1 jam. Di Blora di sana ada satu keluarga, satu jemaat. Kalau mereka pergi ke gereja ke Lasem, kebaktian juga cukup sulit karena mereka nggak punya kendaraan mobil. Mereka harus naik motor, cukup jauh. Kemudian gereja melakukan pelayanan ke sana. Awalnya melakukan pelayanan adalah untuk penggembalaan. Di rumah itu ada kakaknya. Pada waktu kebaktian, kakaknya itu nggak suka kalau gereja kebaktian di rumahnya. Awalnya nggak merespon. Kalau kita kebaktian, dia nggak mau hadir, dia nggak mau ikutan. Kemudian lakukan kebaktian lagi yang kedua ke sana. Kemudian selanjutnya setelah kebaktian kedua, kakaknya itu berubah. Kakaknya itu mengatakan, sekarang katanya di rumah setelah ada kebaktian menjadi lebih tenang. Gereja di rumah biasanya suka ada suasana yang gak nyaman, merasa terganggu. Sekarang sudah menjadi lebih tenang. Kakaknya bilang, nanti kalau ada kebaktian lagi, saya mau ikutan. Padahal tadinya menentang, tidak suka. Kemudian akhirnya lakukan lagi kebaktian di sana. Puji Tuhan, akhirnya orang itu mau ikut berkebaktian bersama-sama. Di Semarang juga sama. Ada seorang saudari, sudah cukup lama tidak ke gereja, apalagi pada masa pandemi. Ditanya di mana sekarang domisilinya dan sebagainya, tidak ada yang tahu. Tapi kami semua bawa dalam doa. Apa yang terjadi? Pada waktu malam hari, sebelumnya kami cari orang itu, tiba-tiba pada hari Sabat, suaminya yang belum jemaat itu tiba-tiba muncul kebaktian Sabat. Padahal dicari nggak ketemu, yang mana begitu. Tiba-tiba hari Sabat datang sendiri itu orang. Dikira jemaat dari cabang lain gitu kan. Ternyata itu adalah orang yang dicari selama ini. Datang sendiri kebaktian, bawa anaknya. Setelah sekian minggu, kemudian akhirnya pada malam hari, orang itu mencari ke gereja. Sekitar jam 7 kami pas lagi keluar, baru pulang sekitar jam 8. Orang itu nunggu di depan gereja sekitar 1 jam, dalam kondisi gelap-gelapan lah begitu ya. Ketika sampai di gereja, orang itu datang
bersama dengan kakaknya, keluarga kakaknya. Itu tinggalnya di luar kota, di daerah Ungaran. Jadi kalau dari Semarang itu lebih kurang sekitar 45 menitan. Mereka datang ke Semarang. Mereka bilang bahwa kami punya paman. Paman kami sedang sakit parah. Paman kami minta supaya gereja Yesus Sejati mendoakan. Saya nggak kenal orang itu siapa begitu ya. Nggak pernah ketemu. Kakaknya itu juga pertama lagi ketemu gitu ya. Datang. Tolong doakan. Saya bilang, saya mau pergi ke Lasem besoknya. Oke, baik. Pagi saya akan pergi ke Ungaran dulu. Setelah dari Ungaran saya baru berangkat ke Lasem, saya bilang. Saya pergi dulu ke Ungaran. Ketemu, pamannya itu sakit. Ada sakit paru lah, ada sakit jantung lah begitu ya. Keluarga bilang, wah ini juga udah parah, mungkin nggak tahu nggak berapa lama lagi mungkin akan dipanggil Tuhan lah begitu. Doa. Kemudian ngurus juga ke rumah sakit, ngantar ke rumah sakit begitu ya. Berobat dan sebagainya, diantar lah. Begitu. Ternyata apa? Tuhan atur. Yang akhirnya menjadi aktif datang kebaktian itu bukan pamannya ini. Tapi kakak dari yang jemaat yang di Semarang yang kita cari tadi. Itu datang aktif berkebaktian. Suaminya tadi seorang muslim menjadi seorang Kristen. Datang mereka itu berempat naik motor dari Ungaran ke Semarang. Hujan-hujanan pun pakai motor. Tiap hari Sabtu datang kebaktian dari sana terang sampai Semarang hujan-hujanan. Bisa basah kuyup tuh di gereja. Pulang gak bawa jas hujan. Kasih jas hujan yang sekali pakai lah gitu ya, di gereja ada stok, kasih. Pulang lagi tuh 4 orang naik motor. Tiap Sabtu bolak-balik itu ke gereja. Mereka dikatekisasi, sekarang sudah selesai katekisasi, tinggal nunggu baptisan. Siapa yang mendatangkan? Bukan pendeta yang cari. Tuhan yang gerakan hati. Tuhan yang mengantarkan. Tuhan yang menggerakkan. Dari mana itu? Bukan kekuatan manusia. Roh Kudus yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Maka sangat penting gereja itu ada kekuatan doa. Dulu yang saya ingat kalau di Bandung itu biasanya kalau habis sabat pagi ya, dulu pagi-pagi kan doa, sabat paginya jam 6 ya. Habis sabat pagi biasanya kalau udah selesai nggak langsung pulang dulu. Ada beberapa orang yang mau doa sama-sama. Doa untuk penginjilan. Ya, dilakukan demikian. Saya nggak tahu sekarang bagaimana. Ada lagi nggak doa selesai kebaktian, ada doa sama-sama untuk penginjilan atau apa. Untuk jemaat dan sebagainya. Karena itu penting. Ada seorang saudari punya adik. Nggak pernah ke gereja sama, ya mungkin lama lah gitu ya. Tiba-tiba bisa muncul itu orang. Bisa muncul, kemudian ikut kebaktian, rutin, rajin, dan dibaptis. Tuhan yang menggerakkan. Belum lama ini juga sama. Ketika mengadakan persekutuan, ada seorang saudara mengatakan, kalau seandainya ada orang yang mau dibaptis tapi tinggalnya di Tuban, bagaimana? Gereja Tuban itu lebih kurang sekitar 2 jam dari wilayah Rembang, dari wilayah Lasem. Kalau naik motor ke sana 2 jam berhadapannya dengan truk-truk gandeng, truk-truk besar lah gitu ya. Ada di sana. Siapa? Kakak saya. Kenapa kok mau dibaptis? Karena saya suka memberitakan, dia tergerak, pingin katanya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan, itu sangat penting. Roh Kudus bekerja di Filipi. Allah menggerakkan hati dari Lydia, sekeluarga bisa dibaptiskan. Kadang kita mungkin juga berpikir, ada dorongan ayo memberitakan Injil dan lain sebagainya. Tetapi dasar yang paling utama di dalam kebangunan dan kegerakan gereja, doa. Tanpa doa tidak ada kekuatan. Gereja Bandung boleh tetap bisa ada. Kalau bukan karena doa, mustahil tetap ada. Ada Roh Kudus bekerja.
Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari peristiwa di Makedonia ini kita boleh melihat bahwa Injil diberitakan bukan karena rencana manusia. Di mana boleh berdiri rumah Tuhan, siapa yang harus dimenangkan bukan karena keinginan manusia, tetapi oleh karena keinginan dari Roh Kudus. Kita berpikir bagaimana caranya untuk bisa dapat jiwa dan lain sebagainya. Doa. Tuhan akan berikan petunjuk. Tangkap visi daripada Tuhan. Jalankan. Maka Roh Kudus akan menyatakan kemuliaannya. Gereja semakin bersinar. Gereja akan semakin kuat. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin.